Sementara itu, saudara, kerusakan hutan Aceh semakin kritis akibat eksploitasi tambang ilegal yang terus marak dilakukan di 7 kabupaten kota di Aceh. Berdasarkan data yang dirilis Walhi Aceh, kerusakan hutan saat ini telah mencapai 3.500 hektar lebih. Akibatnya bencana banjir dan longsor menjadi langganan setiap tahunnya. Maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal di 7 kabupaten kota di Aceh terus terjadi sejak dulu. Namun hingga saat ini pemerintah dan penegak hukum belum ada upaya serius untuk menghentikan praktek tambang emas ilegal yang dilakukan oleh mafia tambang yang tak bertanggung jawab. Aktivitas eksploitasi tambang emas ilegal di Aceh, Walhi menyebut tidak hanya telah berdampak terhadap kerusakan kawasan hutan yang terus meluas, namun juga telah merusak daerah aliran sungai serta pencemaran air yang berakibat fatal bagi masyarakat karena aktivitas tambang emas ilegal dilakukan dengan menggunakan bahan kimia merkuri. Berdasarkan data yang dihimpun Walhi Aceh, akhir tahun 2023 lalu, kerusakan hutan di 7 kabupaten kota di Aceh telah mencapai 3.500 hektar lebih. Angka kerusakan kawasan hutan akan terus bertambah hingga 50 hektar setiap 3 bulan karena perluasan area eksploitasi ilegal. Ya, bicara tambang ilegal di Aceh saat ini terjadi di 7 kabupaten. 7 kabupaten dan itu bukan kejadian baru. Sudah terjadi sejak lama dan belum ada penanganan yang cukup oleh pemerintah untuk menghentikan proses pertambangan itu. Penegakan hukum secara masif, tidak sporadis, tidak hanya di spot-spot tertentu, tapi semua ini harus dihentikan terlebih dahulu, kemudian ditata ulang lokasi-lokasi. Nah, mirisnya memang kebanyakan tambang ilegal ini dia tidak hanya merusak kawasan hutan, tapi juga merusak daerah aliran sungai dan kemudian penggunaan zat kimia yang sebenarnya itu sangat berbahaya bagi tidak hanya lingkungan tapi juga bagi manusia yang melakukan aktivitas tambang ilegal maupun orang-orang yang memanfaatkan sumber aliran sungai yang sudah terkontaminasi dengan zat kimia, misalnya merkuri misalnya. Yang sebenarnya menjadi kendala bagi pemerintah daerah karena bicara kewenangan tadi ada banyak kawasan, terutama kawasan konservasi yang kewenangan pusat tadi Satwa Liar dan daerah sungai yang kemudian diabaikan demikian saja dalam kondisi rusak, tidak ada upaya perbaikan yang baik sehingga ini memperparah kondisi lingkungan hidup yang ada di Aceh. Walhi berharap siapapun yang terpilih sebagai presiden dalam pemilu yang akan datang, pemerintah pusat harus serius menjalankan kewenangan pusat terkait lingkungan yang ada di Aceh seperti Taman Nasional Gunung Lauser, Suaka Marga Satwa Rawa Singkil, Satwa Liar, dan terkait daerah aliran sungai yang selama ini terkesan dibiarkan, dijarah, dirusak tanpa ada upaya pencegahan dan perbaikan. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh.